Mereka tidak tahu bahwa yang ditampilkan di media sosial dan di media tadi adalah panggung depan. Dan mereka tidak mengetahui panggung belakangnya seperti apa. Sehingga tim panggung belakang ini mengolah sesuai dengan tujuan panggung depan dan mereka tinggal nerima. Ya sudah, hasil yang sangat jelas adalah ketika kondisi saat ini yang boleh dibilang sama dengan 98, tapi hasil diskusi dan hasil aksinya mereka tidak seperti yang di 98. Mahasiswa sekarang malas baca buku. Sehingga ketika malas baca buku, mereka merasa dapat informasi banyak dari berbagai macam media, mereka tidak bisa beranalisa. Ketika saya bilang yang namanya gemoy itu singkatan dari gemes dan asoy, ini kan bernada tendensius, artinya adalah bahwa ada kaitannya dengan apa ya, dengan nuansa seks negatif kalau saya sebenarnya. Isunya yang beredar, Bang, bahwa Baikuni diculik. Gitu. Seluruh aktivis di Jakarta angkatan 80-an, 90-an itu turun semua datang ke situ sampai jam 3 pagi. Demo adalah sebuah kekritisan kampus yang harus dijaga. Itu saya sangat respect sekali. Bahkan itu keluar dari mulut seorang rektor. Sobat Forum, kita bertemu kembali dalam program Menolak Lupa. Sebuah program yang kita sajikan untuk kita mengingat kembali sebuah masa di negeri ini dalam situasi yang tidak demokratis, di mana banyak pelanggaran HAM, banyak soal KKN. Tapi ini kita sajikan bukan untuk membenci seseorang, tapi justru kita hanya mengingatkan agar kita tidak kembali lagi ke masa-masa kelam itu. Dan negeri ini mampu maju ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini kita bersama dengan Mas Baikuni. Siap. Apa kabar? Baik, Bang Somel. Baik ya. Siap. Jadi sekarang ini ngapain aja, Mas? Aduh, ngapain ya? Dapat amanat dari senior untuk selalu berada di wilayah akademis, berada di wilayah mahasiswa, itu di kampus. Jadi dosen? Jadi dosen. Jadi tenaga pengajar ya? Jadi tenaga pengajar. Yang selalu setiap saat menemani mahasiswa. Iya. Berpikir atau aksi. Berarti ini masih ya, masih kan? Memegang prinsip-prinsip. Iya kan, diskusi, aksi, refleksi. Di tengah-tengah hari ini, Mas Baikuni, apa yang Anda rasakan? Apakah sama ketika zaman Anda masih mahasiswa misalnya? Gitu, Bang. Sama nggak? Panjang ceritanya sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang karakter atau kontur gerakan mahasiswa saat ini dibanding dengan 98, bahkan dibanding lagi dengan 80-an, itu jauh berbeda. Kalau 80-an jelas bahwa mereka sangat kuat dalam konteks diskusi dan literasi. Dasar-dasar pemikiran dan sebagainya mereka sangat kuat. Turun ke 98, 90-an, sudah masuk kepada implementasi. Aksi refleksi. Implementasi, kita diajarin gimana cara pendampingan terhadap petani, kita diajarin gimana pendampingan terhadap buruh, kita juga diajarkan gimana melebur sama masyarakat, sehingga hasilnya sangat jelas sekali di 98, implementasi bahwa keberpihakan terhadap rakyat, berpihakan terhadap masyarakat itu semakin kuat. Isunya pun berubah. Isunya berubah dan isunya semakin mengental terhadap kepentingan rakyat. Kalau 80-an masih di lingkungan mahasiswa. Nah, ketika masuk tahun 2000 sudah mulai, apalagi dengan dimanjakan oleh sarana teknologi dan komunikasi. Hal itu kebutuhan akan yang tadi bersinggungan terhadap rakyat, kemudian diskusi dan sebagainya sudah mengental. Sudah
hilang. Hmm. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa apapun yang harus mereka diskusikan, mereka sudah bisa mencari di aplikasi teknologi tersebut. Ya, kita sebut aja Google. Masih mau nggak mereka mempelajari gerakan mahasiswa sebelumnya? Mereka tinggal cari di Google. Oke. Sehingga kesadaran Google itu semakin menguat di antara mereka yang pada akhirnya mereka merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu lagi karena semua terjawab oleh teknologi komunikasi dan informasi tadi. Artinya Anda mau ngomong mereka nggak perlu baca buku lagi gitu? Betul. Sehingga muncullah yang kalau banyak orang nyebutnya adalah generasi stroberi. Tampilan luar bagus, tapi di dalamnya rapuh. Karena apa? Apapun yang mereka pengen ketahui, itu semua ada. Nah, mereka tidak tahu bahwa ada orang yang berperan di sana. Yang kalau misalnya agak berteori ya Bang, Ya. boleh ya. Kalau misalnya bicara tentang Erving Goffman dramaturgi, mereka tidak tahu bahwa yang ditampilkan di media sosial dan di media tadi adalah panggung depan. Dan mereka tidak mengetahui panggung belakangnya seperti apa. Sehingga tim panggung belakang ini mengolah sesuai dengan tujuan panggung depan dan mereka tinggal nerima. Ya sudah, hasil yang sangat jelas adalah ketika kondisi saat ini yang boleh dibilang sama dengan 98, tapi hasil diskusi dan hasil aksinya mereka tidak seperti yang di 98. Kondisi utang yang sudah mencapai 8.990 triliun, kemudian kondisi harga barang yang begitu tinggi, kemudian ketidakadilan mulai sangat tampak di masyarakat, kemudian upaya pembungkaman sangat kuat terhadap mereka yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ini bagi mereka, bukan gua loh, lu gitu. Kalau gua tahu gitu. Termasuk demokrasi menuju artificial ini ya? Betul. Artinya bahwa kondisi ini yang akhirnya mereka tuh menjadi individualis yang sangat tinggi. Kalau setiap harinya, setiap minggunya saya itu berhadapan dengan 400 mahasiswa. Karena saya megang 8 kelas, satu kelas isinya 50 orang mahasiswa, dan saya kebetulan mata kuliahnya itu sangat berdekatan dengan kondisi-kondisi politik yang ada sekarang. Saya bercerita, saya menceritakan sejarahnya, historisnya, dan sebagainya. Itu bagi mereka hanya sebagai sebuah cerita lama yang tidak digunakan sebagai alat pembanding. Dipikir mereka cuma romantika gitu ya? Betul. Itu di generasi 20-an. 2020 sampai 2023. 2019 ke bawah, kebetulan saya mulai mengajar itu di 2012, ini mereka masih mau. Mereka masih mau belajar, membandingkan dan sebagainya. Nggak heran kalau misalnya beberapa kali demonstrasi terkait dengan BBM, kemudian KPK, itu mereka banyak yang turun dan banyak yang ikut terlibat karena mereka mau belajar dan atas upaya kita teman-teman dosen yang ada untuk memberikan wacana agar mereka punya perbandingan-perbandingan itu dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah, kemudian muncullah COVID. Itu semakin menguatkan mereka sebagai generasi yang namanya generasi rebahan. Udah kita tidak bisa bersinggungan lagi, kuliah dengan online itu sangat melemahkan karena online itu bagi kita dosen itu tidak bisa menceritakan dan membahasakan hal-hal yang layaknya kita di kelas, Bang. Jadi kayak misalnya saya cerita tentang penculikan, misalnya saya cerita tentang peristiwa 98, itu tidak ada momen itu. Selama 2 tahun ternyata efektif. Gitu. Kalau di 2000 yang tadi saya cerita di 2012 sampai 2019 saya sering memutar, ada beberapa film yang sering saya putar. Yang pertama The Black Road of Aceh. Itu cerita tentang bagaimana akibat tsunami dan sebagainya, gerakan Aceh Merdeka, mereka
jadi kritis, terus kemudian globalization, John Pilgrim bicara tentang kondisi ekonomi dan sebagainya, meskipun itu ya dibikin oleh kawan-kawan NGO, itu sangat efektif sebagai perbendaharaan kita dalam berdiskusi. Sehingga ketika saya bercerita tentang bagaimana pergerakan saya dan teman-teman di 98, itu mereka mau mendengarkan sampai di depan meja saya. Mereka mau begini gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik. Nah, ketika 2020 COVID hadir, saya tidak bisa melakukan hal itu. Kan harusnya tetap bisa tuh pakai audio visual tadi. Oke, saya pernah mencoba. Saya tetap menggunakan pola yang sama, saya suruh mereka nonton film, tapi tidak ada feel yang didapat bahwa ada semangat perlawanan di situ. Dan kemudian lebih kepada saya pribadi, ada kehati-hatian saya untuk saya menceritakan sesuatu. Karena ini ada ruang media, ada media di sini, ada jarak di sini, kemudian ada, kalau saya menyebutnya, ada mata ketiga di sini yang sangat mungkin mereka melakukan itu, gitu. Berarti jangan-jangan Pak dosennya yang nggak nyaman, bukan mahasiswanya nggak dapat sesuatu. Ya boleh dibilang begitu. Bisa juga ya? Bisa begitu. Tapi kan karena memang kondisi kita tidak bisa mengelawan kodrat itu. Satu sisi nggak ada touching. Betul. Tapi di sisi lain Anda nggak dapat feel. Betul, gitu Bang. Akhirnya apa? 2020, 2021 semangat kita semangat untuk kita menularkan semangat perlawan tadi itu hilang. Nah, ketika masuk 2021 yang masih setengah-setengah, 2022 sudah saya pernah coba menceritakan hal yang sama, feel-nya sudah tidak dapat. Karena ini harusnya kita bangun itu, kalau pengalaman saya selama 13 tahun dekat dengan mahasiswa, kita ngebangun feel itu sejak mereka masuk kuliah. Nah, ketika mereka masuk kuliah, kita sudah kondisikan situasinya, semangatnya, sambil pelan-pelan kita kasih materinya. Nah, ketika mereka ada yang namanya LKO, latihan kepemimpinan organisasi. Atau itu semakin kuat kita karena ada kebutuhan nih. Udah kita masukin materi. Nah, ini tidak terjadi. Dulu namanya ospek, sekarang namanya PKKMB. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, itu pun materinya di dropping. Nggak boleh materi ini, nggak boleh mengentak. Nggak boleh. Yang melarang siapa? Dari pemerintah. Sudah ada buku panduannya. Sudah ada mekanismenya. Terus bahwa keterlibatan mahasiswa, di mana generasi sebelumnya harusnya terlibat, dan kalau kebetulan di kampus kami, mahasiswa yang sebelumnya, ini sudah kita mentoring dengan amunisi yang sama, ini tidak boleh terlibat. Harusnya kan yang dilarang cuma kekerasan kan, yang nggak boleh kan? Betul. Tapi ini masuk materi. Sampai materi dan sampai mahasiswa tidak boleh terlibat, semuanya menjadi tanggung jawab di tingkat universitas, di tingkat prodi kalau sekarang, program studi. Ya sudah, semangat. Situasi mahasiswa pada umumnya ini juga terjadi pada mahasiswa yang aktivis? Semua terjadi. Aktivisnya juga gitu? Iya, begitu. Di semua kampus, bukan cuma Jakarta, tapi Indonesia. Nah, apa yang Anda pikirkan di situ sebagai sebagai apa? Langkah untuk menjawab itu? Kami sebagai yang dulu pernah digerakkan mahasiswa, boleh dibilang bahwa sampai saat ini menyandang aktivis, kami sempat boleh dibilang colong-colongan tuh materi. Ada ruang misalnya LKO, kebetulan kita targetnya misalnya kita menjabat di sebuah kampus, mengambil posisi di kampus, tujuannya adalah bahwa konsep-konsep yang tadi masih kita bisa kasih ruang dan kita memiliki dana untuk itu. Nah, tapi ternyata itu tidak maksimal. Karena apa? Ada hal yang lain lagi, jadi ada semangat eksistensi dari
Jadi kalau bicara 98, orang yang dulu pernah ngalamin 98, itu banyak terkadang bahwa, "Lu aktivis 98?" "Enggak, gua biasa aja," gitu. Tapi banyak juga mereka, yang dulu 98-nya kasarnya itu cuma ikut-ikut aja, menganggap bahwa dirinya aktivis 98. Hmm. Yang kemudian, ketika, kita sudah sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, mereka baru turun bercerita kepada junior-juniornya. Apa ya sebutannya, alumni alumni peduli lah ya, gitu. Nah, terkadang hal itu yang membiaskan. Ditambah lagi orang lain sudah berkiprah lama, mereka baru berkiprah dan sifatnya sangat, eee, apa ya, sangat material sekali gitu. Ah, Jadi kalau misalnya demo, ini adalah sebuah proyek yang harus ya. dan sebagainya. Demo menjadi sebuah program. Demo menjadi sebuah barang dan jasa yang Ah, masuk LKPP. gitu Bang. Nah, Oke, kita lanjutkan segmen berikutnya. Mas Bagu nih, kita lanjut lagi. Ketika menghadapi tantangan itu, Anda sudah berupaya, lalu coba kita flashback ke masa zamannya Anda mahasiswa. iya, Apakah jangan-jangan sama juga ya? Kan biasanya revolusi itu memang sebuah proses di mana sampai pada titik puncaknya baru kelihatan. sempat kami beberapa minggu yang lalu kami Nah, evaluasi oke. sedikit di antara teman-teman dan di antara, mahasiswa aktivis mahasiswa yang ada sekarang. Ke bahwa di zaman kami, itu tidak ada media. Sehingga untuk mencari informasi sebagai bahan data, mau tidak mau bahan datanya ini bisa tersedia hanya sifatnya tunggal. Artinya kalau misalnya dulu yang dibilang agak berbeda itu adalah suara independen, baik itu fotokopian dan sebagainya, semua aktivis harus punya suara Hmm. independen, datanya sama, bahannya sama, tinggal penguatannya adalah pada literatur dan analisa yang dalam. Nah, itu yang kemudian kita jadi fokus. Nah, kalau yang sekarang adalah bahwa, informasi banyak dan mahasiswanya tidak dimuatkan atau apa, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan analisa. Bahasanya gini, Hmm. mahasiswa sekarang malas baca buku. Sehingga ketika, malas baca buku, mereka merasa dapat informasi banyak dari berbagai macam media, mereka tidak bisa beranalisa. Hmm. Nah, ketika tidak bisa beranalisa, sesuatu yang menurut mereka sangat yakinkan, itulah yang kemudian menjadi, eee modal mereka untuk Modal. berargumentasi dan sebagainya. Kalau ketika zaman kita terbatas, maka isunya akses. Akses, Kalau sekarang banyak informasi, isunya kan bisa distorsi, betul, ya kan? betul, Nah, mereka membutuhkan uh, kemampuan untuk self assessment ya, betul. untuk memilah-milah di mana itu yang Yang benar, yang yang salah, valid yang dan valid, yang tidak. tidak valid. Verifikasi penting. Betul, Nah, harusnya di situ peran kelompok diskusi di kampus. betul. Nah, ada nggak kelompok-kelompok diskusi kampus Nah, sekarang? ini yang, pada akhirnya mereka tidak, mereka tidak mau untuk melakukan itu karena mereka anak sekarang kalau kita kuliah, kemudian dapat nilai besar, kemudian kita langsung bekerja dan kita, memiliki uang banyak, kita happy ending. Mereka tidak mau bersentuhan dengan hal-hal yang seperti itu karena mau diskusi. Kita udah banyak informasi yang kita dapat. Hmm. Mau aksi, tujuannya buat apa? Toh nggak Tapi ada untungnya, gitu kalau kita bahasa mereka. mundur ke belakang, bukannya kita juga ngalami sama ketika masih 95 ke bawah. Iya, Situasinya masih baik-baik aja, cenderung juga kita menikmati adanya pertumbuhan ekonomi. tapi ngerasa tidak Bang Samuel bahwa, kalau dulu mulai dari senior kita aja itu sudah mengajari kita bahwa, "Lu kalau mau kuliah, lu harus dapat,
nilai yang Ya, bagus. Karena yang lu tanggung jawab itu, ke orang tua. Kemudian nilai bagus itu pun lu harus peduli terhadap orang tua lu dan sebagainya lah, ya tapi kan nilai-nilai itu. waktu itu memang aksi-aksi kelompok itu kan, meskipun nggak masif, tapi menurut saya jarak waktunya dekat, ya. Ada peristiwa 87, 88, ya, menuju ke 90-an. Maraknya kelompok diskusi kampus, ada peristiwa juga dikit-dikit gitu ya, Betul ketika betul mulai ada senat mahasiswa di kampus. betul Nah, sekarang ini kan bedanya terlalu jauh jaraknya rentang waktunya. betul. 98 ke tahun Dua 20-an, iya, 2000-an. Tidak ada peristiwa yang mampu menjadi pemicu betul untuk jadi dialektika yang masif ya. betul. Dan Nah, kemudian mhm, lemahnya lagi yang tadi Bang Samuel bilang bahwa tidak munculnya kelompok-kelompok diskusi. Anak-anak itu ketika mereka melakukan mengumpul, mereka asik dengan dirinya sendiri, terutama game. ya, Nah ini yaitu tadi, pemanjaan terhadap teknologi komunikasi informasi ini sangat berimbas. mhm. Ditambah lagi COVID tadi, semakin kuat mereka tidak punya wacana atau bayangan bahwa perlunya ada kelompok diskusi, yang kemudian kelompok diskusi ini akan menjadi jejaring mereka, yang kemudian jejaring inilah yang akan membantu mereka dalam kehidupan mereka Ya, pas post student. Nah ini yang kemudian akhirnya hanyut, tidak ada KM-KM. Beberapa teman-teman mencoba menghidupkan itu, seperti ada, eee, teman saya dari APP namanya, panggilannya Agung Dekil. Dia sempat dengan inisiatifnya dia membuat yang namanya, sekolah politik. mhm, Dia mengumpulkan mahasiswa yang masih mau bikin kelompok diskusi, pengajarnya siapa aja yang mau, termasuk saya waktu itu sempat diminta untuk berdiskusi. Karena ngelihat bahwa ada ruang yang kosong yang tidak bisa diisi adalah hidupnya KM-KM atau kelompok komunitas mahasiswa, kelompok-kelompok diskusi, sehingga ini yang menjadi alat atau menjadi, daya dorong mahasiswa bahwa mereka harus tetap kritis dan mereka itu sebagai penyambung antara, kekuasaan yang ada sekarang dengan masyarakat yang ada itu adalah kelompok-kelompok menengah kritis ya. itu. Nah itu yang menjadi sekarang. Nah Atau karena tidak ada mhm, itu, sehingga ketika kita berbicara itu, kita menceritakan kalau sekarang, itu hanya menjadi amunisi bagi mereka sendiri. Jadi pengetahuan bagi mereka, jadi cerita bagi mereka bahwa, "Oh dosen gue cerita gini, pernah ada loh, kejadian tentang yang namanya, eee, penembakan Trisakti. Pernah ada loh bahwa yang namanya ada penculikan, pernah ada namanya peristiwa 27 Juli." Kebayang kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang di kampus lain, yang tidak diceritakan itu, saya bisa pastikan bahwa 27 Juli itu mereka tidak pernah terlintas dan mereka tidak pernah tahu yang dan namanya mungkin mereka juga nggak mau tahu misalnya di kampus dulu pernah ada NKK-BKK, apalagi, ya kan? betul, Mereka tidak punya kebebasan berekspresi, betul kelembagaan mahasiswa betul misalnya, betul ya dan kan? bahkan sekarang pun tidak ada yang mengkritisi kalau dulu ada NKK, BKK, kalau sekarang namanya MBKM. Hmm, Merdeka Belajar, Kuliah Merdeka. ya, Nadiem mengeluarkan program itu di mana ada 8 program yang itu tujuannya adalah industrialisasi mahasiswa, artinya mahasiswa menjadi, robot yang siap untuk produksi tanpa harus kritis dan yang mengindustrialisasikan itu adalah dirinya sendiri, oh jadi ada sistemnya sendiri. MBK itu Anda anggap NKK-BKK model baru? Betul, kalau kami melihatnya itu. Meskipun dia bungkus bahwa, Merdeka Belajar Kuliah Merdekanya adalah Ki Hajar Dewantoro, tapi ini sangat industrialisasi sekali. Kenapa? Karena ya itu tadi Makin cepat orang kuliah, makin cepat oh keluar. betul, mahasiswa diajak sama MBKM ini untuk menguasai segala macam ilmu, segala macam skill agar mereka ujungnya adalah bisa bekerja. Tapi tidak diajak untuk mampu dan menganalisa tentang kedalaman
ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Jadi kayak misalnya mereka bisa kuliah, mereka anak komunikasi, di tempat lain mereka harus ngambil mata kuliah komputer gitu, itu diperbolehkan selama ada kerjasama, ada kesepakatan dan sebagainya, keluar selesai. Itu Jadi tidak mematikan dunia aktivis juga? Iya. Nah, karena apa? MBKM ini akan berparalel dengan yang namanya SKPI. Apa itu? SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Nanti ijazah itu mereka punya ijazah. Ijazah itu hanya sebuah angka dengan mata kuliah yang ada, ditambah lagi sebuah sertifikat yang isinya skill apa yang mereka bisa. Sehingga mereka disibukkan dengan mengejar skill. Misal mereka bisa fotografi, mereka bisa reporting, mereka bisa menjadi public speaking gitu. Nah itu yang kemudian nanti di industri ijazah ini, oke, kamu S1, kamu bisa apa lagi? Ini. Sehingga mereka disibukkan dalam hal yang seperti itu. Tapi kan jadi perdebatan ketika kita mengklaim itu tidak punya, justru mematikan aktivitas mahasiswa, tapi sisi lain sangat berguna buat pencari kerja misalnya. Nah itu, sehingga ya hampir sama kayak dulu bahwa kampus itu ya cuma link and match dulu konsep jadi link and match. skup industri. Skup industri. Bahkan terakhir itu kan Menteri Nadiem mengatakan bahwa kampus tidak perlu lagi skripsi, tapi mengganti menjadi project. Padahal yang namanya modal untuk project aja itu jauh lebih besar daripada skripsi. Kemudian ketika mereka membuat project, diuntungkan kampusnya. Kenapa? Karena kampusnya akan membuat bengkel-bengkel untuk mengarahkan project itu. Jadi perputaran uang itu akan ada di situ, di kampus. Jadi tapi misalnya, kalau masa dia buat bengkel projectnya? Iya kan, bahasanya bengkel itu tempat di mana mereka untuk menyelesaikan project itu dengan pendampingan. Kalau Visip saya umpamakan, kalau ada project, dia buat negara baru aja. Bukan. Jadi Jadi kayak misalnya mereka bikin CSR gitu kan. Mereka bikin CSR atau mereka membuat sistem tentang pelayanan kayak gimana. Maksud saya, kalau ada hal yang kita anggap itu justru menenggelamkan dunia aktivitas, kita coba kreatif, kita susupin. Nah jadi proyeknya berubah. Misalnya anak ilmu politik, proyeknya apa? Membuat negara merdeka. Lalu nanti ngejar anak ekonomi masuk di situ sebagai menteri ekonominya. Nah problemnya mungkin nggak lulus kali ya? Nggak nyampe. Oh nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Saya sempat membayangkan bahwa ketika aturan NKKBKK 0457 tahun Permendikbud tahun 90 itu berlaku sekarang, nggak akan ada yang namanya FKSMJ. Kenapa lahirnya dulu dan akhirnya melahirkan FKSMJ? Karena ada yang kayak gitu. Waktu itu kalimat Pak Fuad Hasan yang paling terkenal itu ya, yang membuka kembali lembaga kemahasiswaan itu. Iya betul. Bahwa mahasiswa itu manusia seutuhnya yang tidak hanya skill tapi menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya tadi. Memanusiakan manusia itu. Betul. Nah, ini yang di sini senior saya dan sebagainya mampu mengkritisi itu. Memeras itu sehingga menjadi media-media kritis, menjadi hal-hal yang kritis, agenda-agenda yang kritis. Di sini sejujurnya kenapa kami beberapa teman menganggap bahwa kami kami gagal karena kami tidak bisa memerah media agenda-agenda kritis terhadap kebijakan yang dimainkan itu. Jadi sebenarnya pola berulang bahwa kebijakan pendidikan, sistem pendidikan yang dibangun oleh Menteri Nadiem ini pun hampir sama dengan NKKBKK. Bahkan ekstrimnya adalah bahwa saya pernah rapat. Kalau NKKBKK itu pakai kepahitan sehingga nggak menarik. Kalau kali ini MBK-nya pakai gula yang manis. Betul. Sehingga orang banyak tertarik. Betul.
Bahkan saya pernah ikut pertemuan rapat evaluasi kerja bidang kemahasiswaan seluruh Indonesia. Ada beberapa kampus yang masih merasa bahwa mereka memiliki BEM yang luar biasa, yang hebat lah, yang mereka anggap bahwa BEM ini mampu mengangkat nilai-nilai kampus mereka. Dengan mudah dipatahin. Sekarang udah nggak pakai BEM lagi, Pak. Coba Bapak lihat Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 2012 bahwa kegiatan mahasiswa itu terdiri dari kegiatan kurikuler dan non-kurikuler. Kemudian kegiatan kurikuler ada kegiatan yang terstruktur oleh oleh mata kuliah. Non-kurikuler ada yang mendukung kegiatan mata kuliah. Jadi nggak ada yang kayak Undang-Undang 0457 bahwa ada dulu ada senat fakultas adalah, senat universitas adalah, kemudian badan perwakilan fakultas adalah apa, badan perwakilan di tingkat universitas, UKM adalah, nggak ada undang-undang itu. Yang mengkhususkan untuk mewadahi kegiatan mahasiswa nggak ada. Jadi itu dilebur dan hanya satu pasal yang bicara tentang kemahasiswaan. Jadi benar-benar dihabisin, udah kondisi mahasiswanya yang mereka sudah sangat individualis gitu. Mereka sudah tidak mau peduli sama lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian ditambah lagi sistemnya yang tidak membangun itu. Nah, jadi ya sangat penghancuran secara konstruktif kalau kami di kampus sangat merasakannya. Makanya nggak heran ketika misalnya salah satu capres-cawapres menggunakan istilah gemoy gitu ya, menggunakan santuy, bahasa-bahasa sekarang dianggap sebagai sesuatu yang lucu karena apa? Marketable, sesuai marketnya. Dan tidak ada daya kritis yang dalam yang dilakukan oleh pemikiran mahasiswa nggak sampai ke situ, gitu. Ketika saya bilang yang namanya gemoy itu singkatan dari gemes dan asoy, ini kan bernada tendensius, artinya adalah bahwa ada kaitannya dengan dengan nuansa seks negatif kalau saya sebenarnya. Maksudnya? Ya, gemoy itu sama dengan jadi asosiasi dengan seks negatif. Iya, jadi orang ngelihat gemoy gitu kan singkatan dari gemes dan asoy. Oh, gitu. Berarti colok dong. Ya, iya. Waduh. Tapi mahasiswa, orang pada umumnya nggak ngelihat ke situ. Dan bahkan ini agak saya lebih dalam lagi ya kontennya adalah penggunaan karakter yang pasangan nomor 2 dibikin muda, badannya tegap tapi agak kartun. Kemudian yang satunya lagi cawapresnya muda seperti pasangan ini, maaf ini cuma analisis simbol saja. Seperti gambaran LGBT. Waduh. Ini kita lagi bicara dengan dosen komunikasi, gitu. Dia mencoba menafsirkan simbol-simbol komunikasi. Nah kan kalau misalnya saya rumuskan lagi itu bisa banyak. Agak mulai serem ini. Kita masuk lagi ke segmen berikutnya, Mas. Ya, baik. Mas Beku nih. Ya. Anda tadi agak nyerempet-nyerempet tafsir yang luar biasa itu ya. Coba saya balik lagi. Saya terus mencoba mundur untuk melihat ke masa kekinian ya. Momen apa ketika Anda sendiri jadi aktivis? Jadi mahasiswa, kemudian jadi aktivis. Momen apa yang buat Anda terpanggil? Wah, kalau cerita itu panjang. Saya yang nyamperin dunia aktivis itu, bukan aktivis yang nyamperin saya. Karena di semester kebetulan saya punya kakak itu
dan punya om itu yang dulu om saya kebetulan dia terlibat dalam peristiwa 6678. Dia angkatannya Yusril Iza Mahendra. Kemudian kakak saya juga aktivis, dia kebetulan satu liting, dia temennya Fadlizon, kemudian dia anak senat UI. Nah, kebetulan ayah saya juga aktivis, tapi aktivis kampung lah. Nah, kita sering berdiskusi tiap minggu tentang gimana apa yang namanya aktivis, yang namanya pokoknya kita diskusi mulai dari buku dan sebagainya. Jadi transfer Betul. kultur aktivis dimulai dari rumah tangga. Betul. Di rumah tangga ya. Nah, ketika saya di kampus, saya ketemu teman yang kebetulan dia sangat suka dengan karakter yang namanya Suogi. Nah, saya kemudian ayo kita dan sebagainya, kita diskusi. Ada 2 buku. Buku yang pertama Catatan Suharni Musra. Suogi, kemudian satu lagi tentang mahasiswa dunia sama angkatan 66, Yosar Anwar. Nah, saya suka dengan karakter Yosar Anwar ini. Gitu. Dia mampu menjadi seorang jurnalis dan sebagainya. Nah, disitulah yang kemudian saya sempat mencari yang namanya organisasi IMADA. Bahkan saya sampai telepon dan ternyata IMADA itu udah bubar gitu, Ikatan Mahasiswa Jakarta. Nah, sampai akhirnya bertemulah dengan teman-teman di Mustopo dan Senada dan sebagainya gitu. Kemudian sempat saya diutus oleh senior saya main ke 164 itu PMI ya, dekat pabrik roti di daerah Matraman. Dan disitulah saya ketemu tokoh yang saya kagumi sampai saat ini. Siapa itu? Tan Malaka. Jadi saya sangat suka dengan pemikirannya dan sebagainya. Lepas dari kontroversial yang banyak orang yang terutama PSI sangat nyinyir terhadap dia. Nah, disitulah yang akhirnya sudah menjadi jiwa saya. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa senior saya memberikan challenge terhadap berbagai macam. Jadi ada peristiwa di tahun sidang istimewa 96. Saya pada saat itu masih semester 3. Saya ditugaskan untuk membawa petisi agar Presiden Soeharto tidak mau menjadi presiden lagi. Oh, tahun berapa itu? 96, 97. Mau selesai ya? Iya. Dan belum reformasi ya? Pada saat itu saya bahasanya dibaiat gitu sama teman saya satu lagi senior namanya Apek. Itu kamu berdua bawa petisi ini. Kebayang kalau kita bawa petisi itu udah kita tinggal nama. Nah, itu kejadian setelah itu bahwa ini berarti termasuk tantangannya jadi aktivis ya? Itu challenge. Dan saya ambil itu dan saya sempat menulis surat yang saya taruh di atas meja belajar saya karena pada saat itu pulang jam 2 pagi. Terus saya taruh, saya tulis di situ, kalau saya tidak pulang, jangan cari saya, karena itu bagian dari resiko saya bilang gitu. Nah, pada saat itu yang sangat perhatian sekali, yang sangat saya anggap cukup perhatian lah ya, itu ada 2, Hengki sama Danar. Kalau Danar dia ngasih rambu-rambu ke saya bahwa lu sebagai dan kalau Hengki dia agak keras di situ bilang pokoknya sebelum ada perintah dari gua, lu nggak boleh jalan. Pada saat itu kita cuma punya pager, Bang. Dikasih pager, pokoknya belum ada perintah pager itu jangan bergerak. Udah semua lihat kondisi kiri kanan karena pada saat itu kita sebelumnya itu habis rapat dengan Ratna Sarumpait dan sebagainya. Dulu pertama kali saya ketemu Adian di situ. Nah, terus rapat bahwa akan ada ribuan orang yang akan hadir. Anda nggak punya rasa takut sama sekali, Bang? Ya itu tadi saya bilang ya udah kita jalan. Udah ikhlas. Ikhlas. Dan itu karena dimulai dari kultur di rumah di rumah tadi, dan termasuk karena Anda baca buku ya. Iya, jadi memang tertanam. Anda meresapi betul nilai-nilai di buku itu ya. Betul.
Nah, itu kita kebetulan kos-kosan kita itu ada di daerah Kemandoran, Palmerah, jadi kita dari Selipi naik, naik Kuantas Bima pada saat itu, Mhm. lewatin depan DPR, tapi karena belum ada instruksi, kita Lewat aja? lewat aja, turun di Senayan, pintu belakang. Kita muter pintu belakang, kita mapping, belum ada instruksi, juga ikut aja. Sekian jam tidak ada instruksi dan sebagainya, sudah mulai bingung kasih atau tidak, karena ini Mmm. amanat. Sampai kita ke telepon umum, tidak ada yang bisa dihubungi dan Oh, sebagainya. jadi petisi itu akan disampaikan via DPR? Iya, Oke. dan di situ sudah pasukan sudah sangat lengkap dan kami cuma berdua. Mmm. Nah, terus akhirnya saya sama Apek, "Gimana Pek? Ini amanat, kita harus, kasih." Mmm. Ya udah, kasih gitu. Akhirnya kami ke arah Selipi lagi, naik sampai turun di depan DPR MPR. Di situ kita, udah gimana ya, harus dikasih. Oke, kita tunggu, 10 menit. Tunggu 10 menit nggak ada kabar, kami jalan. Jalan di apa, di lewat jembatan itu, udah lewat jembatan, turun ke bawah tinggal berapa meter lagi pager bunyi. Mmm. Pager bunyi, tulisannya, tarik mundur," gitu. Tarik mundur, kalau Mmm. kami udah dapat pager itu, nggak boleh kenapa dan apalagi susah kan pada saat Susah. itu. Tarik mundur langsung, kita mundur ke kos, udah, gitu. Ternyata sampai di kos evaluasi, teman-teman yang ada di Selipi termasuk Ratna Sarumpait, eee, Bang Usmar pada saat itu, ketangkep semua, gitu. Anda Kebayang, nggak pernah ketangkep? ya kan kita ditarik mundur, Oke. Tapi gitu. Anda nggak punya pengalaman ditangkap apa? Sudah ada, Sudah? sudah. Diapakan aja ketika ditangkap? Ya hanya interogasi saja kemudian masuk sel, gitu. Itu tahun 99 saya Dan pada ditangkap, waktu itu siapa yang menangkap Anda? Polisi? polisi. Oh, polisi. Yang menarik ada, Hmm. Bang, yang mungkin sedikit orang yang tahu, itu adalah, diakui atau tidak bahwa pendudukan MPR DPR itu berawal dari, kos-kosan Kemandoran. Hmm. Di situ ada Mustopo, di situ ada Untak, di situ ada Budi Luhur, di situ ada Yarsi, bahkan di situ Rama Pratama sempat ditaruh situ. Di situ ada Hmm. Mercu Buana, kemudian, eee, ada Perbanas, gitu, masuk di situ. Nah, mereka merumuskan dan sebagainya, akhirnya mereka putus untuk, eee, untuk penduduki MPR DPR. Hmm. Pada saat yang bersamaan, akhirnya mereka mengadakan rapat di, UNJ. Mereka rapat di UNJ, Mhm. tapi karena saya pada saat itu sudah tidak menjabat menjadi, ketua lembaga mahasiswa, Mhm. saya masuk ke pers mahasiswa. Oh, Yang kebetulan pers mahasiswa ini kita punya jejaring cukup luas juga, ya. yang akhirnya, kita, ngumpul di STN jadilah yang namanya jaringan kota. Hmm. Nah, jaringan kota itu cikal bakalnya Forkot. Forum Kota. Nah, tapi waktu itu masih namanya jaringan kota. Hmm. Pada saat itu ketika, anak FKSMJ rapat di UNJ, dulu namanya IKIP, saya rapat di UKI. Hmm. Di situ saya, Raras Tejo, itu Untak, itu berdebat sama Adian, Hmm. bahwa besok kita akan full power, bahwa masa yang kemudian kita akan menduduki MPR DPR. Hmm. Gitu. Entah Adian tahu dari mana, saya juga nggak tahu bahwa, FKSMJ punya gagasan yang Hmm. sama. Nah, Bedanya kelompok ini apa? bedanya yang satu bukan bukan lembaga mahasiswa, Oh, bukan lembaga formal mahasiswa ya? bukan lembaga formal, Mhm. itu anak-anak dari KM-KM, kemudian KMKM. dari, pers mahasiswa yang, ya udah kita berhimpun aja karena Hmm. kenal gitu. Di situ ada banyaklah teman-teman yang Adian, Noel dan sebagainya, Hmm. teman-teman semua. Nah, di situ saya cukup berdebat cukup panjang. Saya bilang bahwa saat ini kondisi, rejim masih sangat kuat, kondisi rezim masih sangat represif, sangat tidak mungkin.
Tapi pada saat itu Adian maksa. Hmm. Pokoknya kita demo gitu. Sampai rapat itu di-break, kemudian di luar break itu saya sama Adian masih diskusi lagi tentang peta. Akhirnya saya setuju. Oke, kita bawa massa yang banyak, kita buktikan. Kalau memang tidak terjadi, jangan dipaksakan. Akhirnya hari itu kita demo. Pintu gerbang MPR DPR terbuka. Pada saat itu ngumpul di depan gedung kura-kura. Pada saat itu anak IKJ itu udah naikin bendera yang gambar target itu. Benar. Sampai dalam hitungan 10, kalau tidak mundur akan kami habisi gitu. Akhirnya mundur dan sebagainya. Oleh PAM-nya DPR. Bukan PAM DPR pada saat itu, Angkatan Darat. Angkatan Darat, saya ngelihat kebetulan saya punya temen itu paham tentang, karena dia keluarga militer, paham tentang posisi. Baik, ini mau disikat gitu. Saya persis di depannya. Dalam hitungan 10, kalau tidak kami akan sikat. Pada saat itu ada Yapto juga dan sebagainya, banyak. Akhirnya mundur, kepukul mundur tuh. Pintu gerbang tertutup lagi. Saya evaluasi. Belum sempat evaluasi, dapat kabar bahwa 20 orang teman-teman menduduki MPR DPR. Di dalam. Sedangkan waktu itu jaringan kota atau forum kota di luar. Dipukul mundur. Pukul mundur. Ya. Gitu. Nah, akhirnya kejadian setelah dan sebagainya. Justru tanpa sadar, itu menolong teman-teman di dalam supaya nggak ketahuan. Ya pokoknya. Karena distract. Betul. Lebih konsentrasi ke depan. Nah, selesai kejadian, pendudukan MPR DPR dan sebagainya, kemudian kampus saya diserbu oleh satu bis Mayasari Bakti, isi full, dikejar seret gitu, disisir. Yang dia cari satu orang, namanya Simon, kebetulan sekarang udah almarhum ya. Simon entah gimana, senior-senior saya nggak tahu, dia berhasil disembunyikan. Saya ketemu, dia bilang gitu. Kenapa mencari Simon? Karena dianggap Simon ini main dua kaki. Bahwa ide pendudukan MPR DPR dianggap bahwa idenya forkot. Gitu. Dianggap kok FKSMJ bisa masuk duluan. Ini kenapa gitu. Jadi ini masalah di internal gerakan. Iya, dianggap ada penyusup. Dianggap penyusupnya itu yang main dua kaki itu adalah Simon. Nah, karena yang sering rapat Simon, saya gitu. Nah, Adian ngelihat saya. Baik, ikut lu gitu. Nah, di saat itu lagi-lagi senior saya, Hengki, langsung lompat. Apaan nih junior gua? Mau ngapain lu bawa? Udah lu berdua ikut. Dibawa kita ke belakang UKI itu. Belakang UKI, isunya yang beredar, Bang, bahwa Baikuni diculik. Gitu. Seluruh aktivis di Jakarta angkatan 80-an, 90-an itu turun semua datang ke situ sampai jam 3 pagi. Saya yang masih semester 7 gitu, yang masih belajar dan sebagainya. Ini kenapa nih gitu. Udah selesai acara dan antar senior lah ya. Antar aktivis pada saat itu mulai buka-bukaan dan sebagainya, selesai persoalannya gitu. Cuman caranya Adian ngambil itu sempat menjadi pembicaraan banyak orang di situ. Nah, terus akhirnya saya ketemu Adian, kita nggak ada masalah, itu masa lalu dan sebagainya. Ya itu, akhirnya menjadikan diri saya tuh tertempa terus untuk menjadi aktivis. Cerita Anda ini tidak sekedar cerita romantika, tapi Anda mau bercerita soal proses. Buat Anda terbentuk dan mampu sampai hari ini mempertahankan nilai-nilai itu. Siap. Kita masuk pada segmen berikutnya. Sobat Forum, kita tetap masih bersama dengan Mas Baikuni, coba menggali kembali apa yang jadi tantangan hari ini dengan melihat kacamata sebelumnya, termasuk kita mengharapkan agar ke depan kita mampu
menjawab tantangan-tantangan tadi. Mas Kroni, sebagai dosen hari ini, Anda sudah bercerita soal kondisi mahasiswa Anda hari ini, lalu Anda berefleksi tentang kondisi Anda dulu dibentuk. Masih mungkin nggak kita membentuk mahasiswa sekarang untuk menjawab tantangan ke depan ini? Yang mungkin lebih membutuhkan mahasiswa untuk bergerak. Masih. Dan saya ngelihat sudah mulai muncul kesadaran di hampir banyak dosen, hampir banyak pengajar, bahkan hampir banyak institusi kampus yang mengatakan bahwa kalau kampus tidak ada mahasiswa yang demo, itu bukan kampus. Jadi bagi mereka, demo adalah sebuah kekritisan kampus yang harus dijaga. Itu saya sangat respect sekali. Bahkan itu keluar dari mulut seorang rektor, bahwa yang namanya demo, yang namanya mimbar bebas, yang namanya mengkritisi, itu wajib ada hukumnya. Tapi mereka tetap ada aturan-aturan dan sebagainya. Nah, kalau saya ngelihat bahwa nilai-nilai itu dan semangat itu akan tetap kami bangun dan akan tetap kami jaga sebagai sebuah bagian dari kebebasan mimbar akademik ya. Yang sekarang kebebasan mimbar akademik itu sudah mulai diinterpretasikan untuk kepentingan penguasa gitu. Nah, kami akan kembalikan lagi. Kan bisa aja Bapak dosen ketika merumuskan kurikulum misalnya, nggak perlu jadi mata kuliah wajib, tapi mata kuliah pilihan, aksi refleksi bisa ya kan. Jadi kalau itu jadi mata kuliah nggak bisa? Nggak bisa. Karena ada yang namanya beban mahasiswa di situ, waktu studi, nah nanti malah ini akan merusak sistem yang ada. Jadi memang dikunci dalam bentukan sistem yang udah ada, dalam bentukan pakem yang udah ada. Paling yang ada adalah bahwa kita memuat materi-materi yang berbeda, materi-materi yang lain. Kayak misalnya tentang ada diperbolehkan menggunakan mata kuliah pilihan itu kurikulum anti korupsi, kemudian kurikulum tentang gender gitu, itu ada. Nah, jadi ini yang bisa kemudian ada 3 mata kuliah wajib, itu bahasa Indonesia, kewarganegaraan atau Pancasila, kemudian agama. Nah, kewarganegaraan dan Pancasila ini bisa kita muatkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan maksudnya yang anti korupsi kan bisa juga? Sangat bisa. Soalnya bagaimana melawan gerakan korupsi misalnya. Betul. Nah, sayangnya itu kalau yang anti korupsi itu hanya menjadi mata kuliah pilihan. Sehingga banyak kampus yang ini nggak perlu nih, ganti sama yang lain gitu. Karena kampus yang tadi saya ceritakan bahwa kampus pikirannya terlalu pragmatis untuk gitu. Nah, ini kan selain ada tantangan, ada hambatan, tapi tadi Anda menyebutkan adanya kemajuan zaman, ada teknologi. Ya. Nah, persoalannya kan belum kita isi teknologi ini yang berkaitan dengan tadi, visi tadi, atau misi tadi. Betul. Memungkinkan nggak kita memakai teknologi untuk menjalankan misi tadi? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Misalnya apa dengan apa? Bahwa yang namanya demonstrasi itu seharusnya sudah tidak lagi perlu turun ke jalan, ke tempat-tempat yang dilakukan demonstrasi, dengan demonstrasi, aksi dan demonstrasi dalam bentuk digital itu bisa dilakukan, atau dengan menggunakan media sosial itu sebenarnya bisa dilakukan. Tinggal kita maksimalkan aja caranya. Nah, kalau itu bisa kan berarti ketemu dengan kondisi mahasiswa hari ini. Betul. Yang gadget mania misalnya. Betul. Tinggal sebenarnya muatannya yang tadi. Ruang yang belum kita isi adalah bahwa adanya kelompok-kelompok diskusi lagi yang mau melakukan aktivitas itu. Ya. Nah, ini yang jadi PR kita adalah bahwa kelompok-kelompok diskusi. Ada satu yang sekarang kampus membuka ruang untuk mahasiswa beraktivitas di dalam kampus. Tidak ada ketakutan di dalam kampus. Kalau dulu kita ada ketakutan di dalam kampus bahwa entah bocor lah. Akhirnya kita membuat yang namanya kos-kosan. Jadi KM-KM.
Nah, tradisi itu tidak ada lagi. Nah, sehingga ketika mereka beraktivitas di kampus, mata ketiga akan melakukan Ya. dengan mudah mengontrol. Sama narasinya mungkin Pak Dosen. Jadi misalnya dulu kita narasinya adalah bagaimana kita hidup yang tidak demokratis untuk mencapai demokratisasi. Betul. Ya. Betul. Hari ini mungkin terbalik. Karena bahasa mereka juga natif demokrasi mereka. Tidak hanya natif teknologi, tapi natif demokrasi. Nah, berarti dibalik. Kondisi hari ini seperti ini, bagaimana kalau ini hilang salah satu? Betul. Nah, Anda bagaimana bisa survive? Iya. Nah, kan gitu. Sehingga narasinya dibalik. Kalau tadinya kita dikasih harapan, betul, ada sinar di ujung lorong sana, menuju demokratis. Yang ini sekarang kita balik, ada gua yang gelap di sana. Nah, kalau Anda masuk gua itu penuh dengan kegelapan. Nah, ini yang anak sekarang merasa tidak, dia tidak akan melakukan atau tidak akan bertindak kalau mereka tidak benar-benar merasa terancam. Sehingga ada gua yang gelap di sana, ngapain gua masuk? Gue cari aja yang terang-terang yang lain. Toh masih ada alternatif-alternatif yang lain. Nah, itu. Ya, artinya gua itu kan tidak jadi pilihan, tapi gua itu akan jadi titik akhir mereka kalau mereka tidak melihat ini sebagai sebuah anak sekarang ya udah stay begini aja. Gitu. Jadi ya udah stay gini aja, nggak usah maju ke gua gitu. Di satu sisi yang lain, Pak Mas Bagu ini, kita bisa lihat angka tiap tahun generasi muda kita berpindah ke warganegaraan. Ke Singapura misalnya itu hampir ribuan ya, bukan hampir lagi, ribuan. Betul. Artinya itu menandakan tanpa adanya situasi yang tidak demokratis saja, tapi tidak mampu menciptakan ruang buat mereka dengan mudah untuk berpindah. Betul. Ya. Apalagi kalau kita kembali ke zaman dulu lagi, yang pasti mengekang ekspresi mereka. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kalau yang saya lihat kebetulan generasi muda ini seumuran dengan anak saya. Nah, kalau anak saya, kenapa mereka mau yang pertama akses dimudahkan, kedua yaitu harapan-harapan menyenangkan yang mereka tidak mau terlibat dalam sebuah proses yang berat yang mereka cari gitu. Kayak misalnya pada mau pindah ke Swedia atau ke Denmark gitu. Karena di sana damai, tidak ada kejahatan, tidak ada, dia menganggap bahwa semua itu terus kemudian kesejahteraan penduduknya masih kosong dan pendidikan maupun pekerjaan mudah didapat dan sebagainya. Karena apa? Kenapa Indonesia, kalau kita kan kenapa nggak kita lakukan di Indonesia seperti itu? Ya itu tadi, mereka nggak mau konflik. Nah, kaitannya adalah kenapa sekarang tindakan bunuh diri banyak terjadi? Karena mereka tidak mau berkonflik dan mereka sudah tidak mau berkonflik dalam hal menyelesaikan persoalan mereka. Mereka mencari yang nyaman. Teknologi informasi, komunikasi dan informasi, media sosial memberikan sesuatu yang nyaman bahwa kematian itu hanya sebuah transformasi aja. Yang namanya surga dia ketik surga, muncullah tuh. Yang namanya neraka deh, seperti itulah. Yang namanya hidup setelah kematian seperti ini. Nah, akhirnya mereka mencari jalan yang singkat. Nah, karena apa? Mereka tidak mau dalam hal itu ya. Berkonflik dengan saya bisa bayangin ya, bagaimana generasi hari ini, lalu pas nanti after pemilu yang terpilih pemimpin yang model tadi. Itu yang bahasanya itu gemoy ya. Bukannya gemoy, Mas. Yang saya mulai khawatir itu sekarang kan lagi populer. Kalau nggak suka, nggak usah pilih. Iya, itu. Itu kan bahasa lain dari nggak mau mendengarkan suara rakyat ya. Betul. Artinya nggak peduli lah. Betul. Lu nggak mau, nggak usah pilih. Dan nanti kalau kepilih, dia bilang lu kan nggak pilih gua, ngapain lu protes? Gitu. Iya. Dan dia saya nanya sendiri kan. Betul. Itu kan wujud
Ya, ya, dan wujud generasi sekarang tuh seperti itu. Nah, Ya, kenapa lu nggak milih ini? Beda aja gitu. Kenapa kamu nggak mau seperti ini yang orang udah lakuin? Nggak mau, ribet. Yang gampang kayak gini. Mereka punya gaya sendiri, punya dunia sendiri, punya perilaku sendiri. bahkan sampai menghadapi media massa, ya kan? Betul. Kalau ada yang tanya udah dianggap sentimen, nggak mau. Nggak mau gitu. Kemudian ngejawab se Seenaknya sendiri. seenaknya sendiri, dan itu terjadi di semua Ya. generasi sekarang. Makanya sekarang mumpung masih ada waktu adalah bahwa bukan bicara tentang pemilu, tapi saya lebih ngelihat pada generasinya ya, bahwa dan suasananya masih ada, literasi ini yang harus ditanamkan. Jadi memang mereka tuh, masyarakat ini tuh sangat apa ya, mereka punya sangat AI sekali. Artificial Intelligence mampu menciptakan fantasi-fantasi yang menurut mereka, menyenangkan dan sebagainya, ini yang kita arahkan, Kalau gitu. itu yang terakhir misalnya, sampai sejauh mana kita? Apakah cukup kita menjaga pemilunya bersih, atau perlu nggak kita berpihak Kalau saya malah dibalik, bukan pemilunya bersih untuk menghukum? atau berpihak, Apa? tidak, tapi mendewasakan generasi mudanya. Artinya apa? Kita harus memberikan literasi-literasi yang banyak kepada mereka agar mereka mampu secara fair, secara jelas, secara sadar untuk melakukan pemilihan. Yang kalau kayak misalnya di kelas saya, ada masuk, "Pak, kalau gitu saya golput aja, Pak," gitu. Karena saya bingung. Saya langsung tanya, "Kalau misalnya golput, kalau suara kamu dipakai gimana?" Masih cukup waktu? Apa tuh? Masih cukup waktu? Sangat cukup. Sangat cukup. Sangat cukup. Artinya bahwa memberikan pemahaman dan sebagainya. Saya bilang yang namanya perlawanan itu ada dua, pasif non-violent sama aktif non-violent. Kalau aktif non-violent, ya udah kasih aja satu, kan suara kamu nggak pakai, gitu. Tapi kan Jadi, nggak itu. dulu pakai pager aja bisa ya. Ya. Sekarang udah ada yang lebih canggih. Lengkap, betul. Pager nggak bisa dialog. Betul, sekarang Anda ini ada. masih bisa mengerjakan tugas-tugas yang penting tadi. Betul, Ya? betul. Apalagi sekarang dengan teknologi hari ini bisa dialog, Betul. video call, Betul. bisa melihat Bisa langsung. ngirim emosi aja udah Ya. bisa. Makanya gue marah nih, nggak perlu ngomong, kasih emosi marah, oh dia marah nih gitu kan. Artinya emosi saja sudah bisa. Saya jadi kepikir bagaimana buat virtual demonstration ya. Udah bisa sekarang. Orang virtual, saya sama Bang Samuel mau rapat di mana? Di Hawaii gitu. Pakai VR, kemudian kita ada cerita nabi-nabi yang di mana pakai VR. Cuma takutnya yang demonstrasi langsung aja nggak dianggap, apalagi yang virtual ya. Itu akhirnya dia tidak bisa membedakan antara virtual sama realita. Gitu. Terima kasih Mas Bagoni atas cerita-ceritanya ini. Semoga ini jadi bahan lah, wacana untuk kita melihat situasi yang hari ini dengan berbandingan dengan situasi masa lampau, supaya kita tidak pernah melupakan akan situasi yang tidak demokratis, terjadinya pelanggaran HAM, termasuk praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar nilai-nilai itu tetap kita bisa jaga, sekaligus mentransfer kepada generasi berikutnya. Baik, siap. Karena Anda berkarya sebagai dosen ini pakai referensi nggak? Pakai nepotis nggak? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Oh enggak ya? Fair. Dan tetap itu diajarkan ya? Iya. Karena bahkan saya waktu mau jadi dosen, itu sampai lamaran itu sampai 5-6 kali. 5-6 kali? 5-6 kali mengajukan. Yang pertama, latar belakang saya. Kamu aktivis, kamu nggak layak. Yang kedua, ada lagi. Yang ketiga, ada lagi. Yang terakhir, saya bilang ada kebetulan dosen saya pengen jadi dekan, saya bantu jadi dekan. Kalau menang, kasih saya kelas, yang akhirnya itu. Jadi, inilah simbol-simbol perjuangan iya, itu ya. Meraih sesuatu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak dengan
karena pamannya, Betul. karena bapaknya, atau karena keluarga Semuanya by besar proses. yang lain. Semuanya By proses. Itu yang membuat kita dewasa, Betul. membuat kita siap memimpin bangsa ini. Iya. Dan sebaliknya pasti nggak akan siap. Ya. Itu. Sobat Forum, sampai di sini dulu menolak lupa pada edisi kali ini bersama dengan Mas Baikuni, seorang aktivis mahasiswa dan sekarang berprofesi sebagai pendidik tenaga pengajar di kampus. Semoga tetap semangat menemani kawan-kawan kita mahasiswa berproses dan mencapai cita-citanya menjaga republik ini dalam alam yang demokratis. Makasih. Makasih Mas Baikuni. Sama-sama.